Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim Al-Muta'allim halaman 13. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bu'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan sama beliau di fasal tentang fadilah ilmu, fadilahnya ulama atau ahli ilmu serta orang-orang yang belajar ilmu. Allah ja'alna wa iyyakum minhum fi khairil lutuf wa afiyah. Dijelaskan kemarin bahwa kalau para ulama adalah pewaris Nabi dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan pewaris Nabi. Sebab kenabian adalah kedudukan yang tertinggi, jadi kedudukan penggantinya atau pewarisnya, maka kedudukan tersebut juga kedudukan yang paling mulia karena sudah nggak ada lagi kenabian. Gitu. Nah, sekarang dilanjutkan wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Adapun puncak tujuan akhir daripada ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Li'annahu, karena pengamalan ilmu itu samratuhu adalah buah daripada ilmu tersebut. Wa faidatul umri, dan pengamalan ilmu itulah keuntungan dari umur kita, wazadul akhirah, dan merupakan bekal akhirat. Nah, sama kayak kisah tadi. Jadi kalau ilmu aja, itu kayak orang ngumpulin alat perang aja tapi nggak dipakai-pakai. Giliran ada musuh nyerang, ilmunya nggak dipakai, ya keserang, ya mati. Atau keburu habis umurnya tapi belum perang-perang. Nah, begitu juga dalam masalah pengamalan ilmu. Umur bertambah kok yang bertambah hanya ilmu saja, bahaya. Nggak ada untungnya. Untungnya keuntungan umur itu bertambahnya amal. Jadi setiap hari harus ada amal ya, yang dilakukan. Nah, itu yang jadi bekal akhirat. Faman dhafara bihi sa'id, barang siapa yang beruntung mendapatkan ilmu dan amal, sa'ida, maka dia bakal bahagia. Apa hubungannya orang berilmu dan beramal itu bahagia? Itu kayak anak kecil. Anak kecil dia tahu sepeda tapi nggak bisa naik, susah dia, pusing, dia berusaha, dia belajar pengen naik sepeda. Begitu sudah bisa, seneng, ada rasa gembiranya ketika dia tahu sepeda dan bisa ngamalkan. Begitu seneng, sepedaan aja pagi, sore, siang, malam, nggak capek-capek. Kenapa nggak capek? Karena seneng. Begitu juga orang punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya, ada rasa bahagia. Artinya ya kalau orang nggak berilmu, nggak beramal, ya pantesan hidupnya ruwet, susah, gelisah. Wa man fatahu khasir, maka siapa yang kehilangan ilmu dan amal, ketinggalan, nggak sempat berilmu, ya, nggak sempat ngamalin ilmu, khasir, dia bakal rugi, dia bakal sengsara, bakal sedih. Itu otomatis itu. Ya. Orang sudah pada naik motor, naik ini, dia nggak tahu apa-apa, kemana-mana jalan kaki. Ya, dia nggak ngerti ada kemudahan, ada ilmu baru di zaman sekarang. Dia nggak ngerti, serba susah hidupnya. Orang yang ngerti hidupnya mulai agak enak, tinggal pencet, tinggal remote, tinggal ini. Yang enggak susah.
Ya. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan tentang kedudukan orang yang berilmu. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim qala fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ketika disebut di sisi Rasul SAW, ketika para sahabat menyebut di sisi Rasulullah tentang dua orang, ahaduhuma 'abid, salah seorang di antara sahabat itu rajin banget ahli ibadah, wal akharu 'alim, sedangkan yang lain, orang yang kedua, dia orang alim. Gola dijawab sama Rasulullah, fadlul 'alimi 'alal 'abid, keutamaan, kelebihan, keistimewaan orang alim 'alal 'abidi dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, itu keutamaannya sebagaimana keutamaan saya dibanding derajat kalian yang paling rendah. Ada Rasul, Nabi, sahabatnya yang paling rendah itu orang alim kayak Nabi yang ahli ibadah seperti sahabat Nabi yang paling bawah. Ya. Nggak bisa dibandingkan gitu maksudnya. Itu yang dengan orang yang rajin ibadah. Apalagi orang alim dibandingkan sama udah bahlul, nggak rajin ibadah lagi, ya wis repot sudah, nggak bisa dibandingkan. Sama yang rajin ibadah, rajin ini aja masih jauh. Apalagi ini udah bahlul, nggak rajin ibadah lagi, sampah udah, nggak bisa dibandingkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, dia mencari dalam perjalanan tersebut satu ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah perjalankan bihi, dengan dia mencari ilmu tadi, tariqan min turuqil jannah, ke satu jalan di antara perjalanan-perjalanan surga. Jadi perjalanan kaki seseorang ke tempat ilmu untuk mencari ilmu, itu yang menyebabkan dia diperjalankan sama Allah Ta'ala ke surga. Itu yang menyebabkan dia gampang ibadah, gampang untuk menuju surga. Ya. Kenapa orang itu kok males, kok berat? Karena kakinya nggak melangkah ke tempat-tempat ilmu untuk cari ilmu. Makanya jalan-jalan surga buntu bagi dia. Ya, susah, ibadah susah, mau beramal susah. Ya, karena dia nggak cari ilmu. Begitu dia cari ilmu, cari jalan menuju ya tempat-tempat ilmu, maka ibadah pun dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Artinya dengan ibadah tadi dia bisa masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Dan orang yang mencari ilmu dimintakan ampun, ya, didoakan oleh setiap sesuatu, hatal huti fil bahar, sampai ikan-ikan yang di laut, semuanya memintakan ampun, memohonkan ampun, mendoakan bagi orang yang cari ilmu. Nah, dibahas sama Sayyidil Habib Zain di kitab Manhajus Syawi masalah hadis ini. Kenapa kok ikan mendoakan? Iya, karena ikan merasa ya walaupun jauh di laut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat adanya orang yang cari ilmu. Ya, dari
dari adanya majelis ilmu Allah menurunkan rahmat sehingga nggak terjadi bencana. Kalau nggak ada yang cari ilmu, Allah menurunkan laknat, akhirnya lautan kena, ya, jadi bencana, jadi kacau dan seterusnya. Makanya ada hubungan batin, saling mendoakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi, barang siapa ghada berangkat pagi hari. Kalau lawannya roha, roha ini berangkat sore. Man ghada li talabil ilmi, barang siapa berangkat pagi-pagi mencari ilmu, shallat alaihil malaikatu, dia didoakan oleh para malaikat. Nah, didoakan malaikat maksudnya dia dimintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa burika lahu fi ma'isyatih, dan diberkahi bagi dia di dalam kehidupannya, di dalam penghidupannya. Ini dalam usahanya, pekerjaannya. Nah, itu orang sekarang pagi-pagi udah berangkat kerja, hasilnya ya nggak berkah. Pagi-pagi mah ngaji dulu baru berangkat kerja, harusnya gitu. Begitu kerja sebentar, ngaji bentar, hasilnya berkah. Sekarang ya nggak pakai kayak gini. Makanya kerja bertahun-tahun, capek, susah, ruwet, hasilnya tauah gelap. Nah, itu kepingin berkah, pagi ngaji dulu, habis itu udah mau dagang, mau bisnis, mau apa, yang penting sudah ngaji dulu. Bukan nggak boleh kerja, siapa yang ngelarang kerja? Ya, tapi semuanya ada timingnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan wa yu'allimuhu wa yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammin hijjatuh. Barang siapa berangkat pagi ke masjid, nggak harus ke masjid, ke majelis, ke tempatnya syekh atau ke tempatnya ulama. Ngapain dia pagi-pagi berangkat ke masjid, ke majelis, ke rumah orang alim tadi? La yuridu illa ayata'allama khairan. Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali pingin belajar satu ilmu kebaikan. Au yu'allimahu, atau dia kepingin ngajar. Dia kalau nggak belajar, ngajar. Entah ke masjid, ke majelis, atau kemana aja. Ya, ke rumah atau ke tempat hasil. Yang di situ tujuannya belajar atau ngajar. Kenapa kalau dia berangkat belajar ngajar? Kana lahu ka ajri hajjin tam. Maka bagi dia mendapatkan pahala haji sempurna. Inti berangkat haji sendiri udah mahal, nggak sempurna lagi. Nah, tinggal berangkat ke majelis tiap hari, pulang dipanggil, Pak Haji dari mana Pak Haji? Nah, ada. Misdaq qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada bukti kebenaran sabda Nabi. Enggak pakai ONH langsung panggil Pak Haji. Yang berangkat ONH pulang enggak dipanggil Pak Haji. Ya. Karena ini yang menjamin kesempurnaannya Rasulullah SAW. Pahalanya sempurna. Ya. Apalagi ya berangkat haji, di haji datang ke majelis taklimnya para ulama, hadir majelis-majelis di Mekah. Wih, tambah luar biasa lagi ya. Wah, ini udah berangkat haji nyampe di sono nyari pasar senggol, kan error. Orang yang di Indonesia aja Allah berangkat ke majelis ilmu, pahalanya haji sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim kahadihi min hadih. Orang alim, kata Rasulullah, dan orang yang belajar kahadihi min hadih, seperti ini dengan ini. Ini wa jama'a bainal musabbihah wallati taliha.
Rasul menggabungkan antara musabbihah, ini jari yang bertasbih, ini yang kenapa disebut musabbihah? Karena dia kalau tasbihan kan yang pakai jari telunjuk ini. Nggak ada orang tasbihan pakai kelingking, nggak ada. Atau pakai jari ini, nggak ada. Tasbihan pasti pakai ini. Illa tasbih yang elektronik baru pakai jempol, cetak. Illa tasbih yang dulu pasti pakai jari telunjuk. Disebutnya musabbih yang bertasbih. Wallati taliha, dan jari yang setelahnya, ini jari tengah. Jadi dekat gini. Syarikani fil ajr. Orang alim dan yang belajar itu dua-duanya bersekutu dalam pahala. Wala khaira fi sairin nasi ba'du, dan tidak ada kebaikan bagi semua manusia setelah itu. Setelah itu gak ada kebaikannya, sampah, gak dihitung sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Illa dia ada kaitannya sama orang alim, ada kaitannya sama orang yang belajar. Kalau nggak nyambung sama orang alim, nggak nyambung sama orang belajar, ya nggak ada hitungannya. Ya, Nasallallahu alaihi. Dari situ menunjukkan betapa mulia derajat orang-orang yang punya ilmu dan mau belajar ilmu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.